Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yukafi'ul mujahidina ala jihadihim wa sabrihim wa sabatihim bil fawzil mubin wan nasril azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yaf'alu illa as-sawaba li'annahu alimul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bis sawabil muqim fi jannatin na'im. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak akan lupa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, juga taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari Jumat ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin yang beriman, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kafarah, menjadi penghapus, menjadi tipik kepada dosa-dosa kita antara dua Jumat. Al-Jumu'atu ilal Jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Salawat teriring salam kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, insanul kamil, manusia yang sempurna zahiran wa batinan, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya, seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan setia kepada ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, bil khusus kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita pantas dan layak menyandang sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita berhak mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, saya sebagai khatib berwasiat terhadap diri saya juga kepada para hadirin, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ay imtisalu awamirillah, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya, baik yang haram, yang makruh, dan yang syubhat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah, janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, karena kita sebagai manusia mempunyai dua hak. Satu, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minallah secara vertikal, hubungan kita dengan Allah, yang dijadikan keparduan atau kewajiban kita dalam sehari semalam 5 kali sholat atau 5 waktu, 17 rakaat. Salah satunya
yaitu pertemuan hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah salah satunya daripada ibadah sholat itu adalah komunikasi hamba dengan Allah. Maka hablum minallah, baik yang sifatnya mahdhah atau sifatnya ghair mahdhah, maka perlu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena terkadang di dalam ibadah hanya ada sebatas orang Islam menggugurkan kewajiban. Yang penting gugur kewajiban saya. Tapi tidak punya kemauan ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ibadahnya itu terkadang tidak memakai ilmunya. Ulama dalam kitab Zubadnya mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadahnya tidak memakai ilmunya, maka ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya ibadah itu dengan ilmu sangat amat perlu. Sehingga jamaah rahimakumullah, adapun diterima tidak diterimanya bukan hak prerogatif para kiai, para asatid, tapi hak prerogatif Allah. Tetapi ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang memakai ilmunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma fa innahu ruhul amal." Carilah ilmu, maka sesungguhnya ilmu itu adalah jiwanya amal. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Maka hubungan kita antara sesama manusia belum banyak diketahui, belum begitu luas tersiar. Maka oleh sebab itu, maka masih banyak di antara orang-orang Islam sendiri yang mengira bahwa di dalam agama Islam tidak ada urusan sosial, tidak ada urusan ekonomi, politik dan sebagainya. Maka timbullah dari pendapat yang keliru itu bahwa Islam tidak boleh dicampur dengan sosial, tidak boleh diaduk dengan politik, tidak boleh disatukan dengan ekonomi. Lalu mereka mencari sosial di luar Islam, ekonomi di luar Islam, politik di luar Islam, bahkan ada yang berumah tangga di luar Islam. Marilah kita perhatikan keterangan agama Islam yang mempertalikkan kepentingan dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan tuntutlah negeri akhirat pada apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau lupa bahagianmu dari dunia ini, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.
Jamaah rahimakumullah, segala karunia Allah yang diberikan kepada kita seperti ilmu pengetahuan, akal pikiran, harta benda, tenaga dan kekuatan, disuruh kita gunakan buat menuntut keridhoannya dengan menggunakannya untuk kebaikan sebagai bekal yang baik untuk di negeri akhirat. Dan janganlah kita lupakan bahagian kita di dunia ini. Apakah bahagian kita di dunia ini? Yaitu kita manusia yang beragama Islam, berhak hidup baik, mulia dan terhormat, berhak mengeluarkan pendapat yang baik, berhak melakukan kebaikan dan melimpahkan kebaikan kepada manusia. Inilah tuntunan hidup yang dipesan oleh agama Islam. Selanjutnya kita dilarang berbuat kerusakan atau perbuatan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan satu ayat Al-Qur'an ini saja sebetulnya sudah cukup buat dijadikan dalil bahwa agama Islam dengan urusan keduniaan seperti yang tersebut di atas tadi adalah menjadi satu, tidak dapat dipisah-pisahkan. Maka dalam hubungan ini perlu diingat bahwa tujuan Islam mengadakan bahagian keduniaan seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya itu adalah semata-mata untuk kebaikan hubungan sesama manusia. Tidak ada sedikit juga yang ditujukan buat kerusakan. Maka teranglah kepada kita bahwa agama Islam itu membawa kebaikan dan perbaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini maka Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan ridhonya dan tersiar syiar-syiar Islam sehingga hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahilladzi amarna an nutahhirana qulubana min akhlaqihal khabisat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan li'in unia biqalbihi yutahhiruhu min jami'il amradi wal afat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mustafahu min jami'il makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli harisin alal khairat amma ba'd. Fa ya ibadallah
ittaqullaha faqad wasallahu al-awwalin wal akhirin bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah wardallahumma an ashabihi wa qurbatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadalal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad-din Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah